welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channelnya Ina Kirana. Kalian apa kabar? Gimana puasanya? Masih oke? Atau tadi sahur apa enggak? Nah, sebelum kita mulai video hari ini, aku mau ngucapin terima kasih sekali untuk yang sudah bersedia menonton video-video aku dan sudah bersedia untuk subscribe dan share video-video aku. Kemudian untuk kalian yang baru tahu tentang channel aku, yang belum subscribe, please ditekan dulu tombol subscribe-nya dan tombol notifikasinya. Nah, kalau kalian merasa video-video aku bermanfaat untuk orang banyak, bisa silahkan untuk di-share ke sosial media yang kalian punya. Oke? Nah, sekarang kayak yang aku bilang kemarin kan aku belanja mau buat siomay. Nah, hari ini anak-anak mau buka di rumah kakeknya, jadi aku mau buat siomay hari ini. Ini sudah jam 3 tapi masih belum mulai apapun. Ya sudah, aku mulai dulu. Kalian liatin aja gimana kesibukan aku di dapur, oke? So guys, di sini aku ada kacang, kemudian ada bumbu-bumbu, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Ini aku mau buat bumbu kacangnya dulu sebelum buat somaynya. Nah, ini mau aku hancurkan menggunakan food processor. Jadi guys, ini aku mau hancurkan dulu sebentar. Nanti baru kita tambah air, minyak, dan bumbu-bumbunya. Tuh, yang mau tumbuh gigi. Dia mau tumbuh gigi, giginya apa? Gusinya berdarah. Terus masih mau puasa? Masih mau lanjut puasa? Ya udah, kalau mau buka nggak apa-apa. Mau buka apa mau lanjut? Lanjut. Ya udah, oke, sip. Udah tidur siang, ntar jam 4 mau bangun nih. Nah guys, ini yang udah kacangnya udah kita hancurkan tadi, udah dikasih bumbu. Ini mau aku tumis dulu. Muka panik. Nah, semoga terkejar. Jadi ini aku lagi masak si bumbu kacangnya. Sambil nunggu bumbu kacangnya matang, aku mau buat adonan epok-epok dulu. Ada yang tahu epok-epok nggak? Kalau orang Riau atau orang Batam pasti tahu deh epok-epok itu apa. Jadi waktu aku dulu tinggal di Batam, aku tuh suka makan epok-epok. Jadi epok-epok itu bentuknya seperti pastel. Menurut aku sih sama aja ya, karena nggak ada beda. Nah, bedanya itu hanya di dalamnya. Jadi kalau di Batam itu dalamnya itu keledek namanya. So, keledek itu terbuat dari ubi rambat yang warnanya itu kuning. Jadi ini aku mau buat dulu kulitnya. Nanti didiamkan dulu sebentar. Aku pernah share untuk buat kulitnya gimana di video aku yang ini. Nanti kalian bisa cek di situ ya. Terigu protein sedang itu mereknya itu banyak. Nah, aku pakai yang segitiga biru premium. Kalau kalian biasa pakai merek lain atau di tempat kalian tinggal tidak ada merek ini, nggak masalah, pakai yang lain aja. Ini butuh 250 gram. Lalu aku butuh garam. Nah, gini baru enak. Kendor cin.
Kalian udah pada mengalami penurunan berat badan belum? Nah, selanjutnya kita kasih air. Ini airnya air hangat. Lalu margarin atau butter boleh yang dicairkan. Aku mau lanjutkan pakai tangan. Tangannya dicuci dulu. Jadi ini adonannya nggak usah sampai kalis seperti kita buat roti. Nah, kalau misalnya seperti ini, kalian rasa dia kurang air, itu boleh ditambah air hangat sedikit demi sedikit. Jadi sampai adonannya itu dirasa cukup. Nah, ini udah selesai. Nih, seperti ini. Ini nggak apa-apa. Jadi ini didiamkan dulu kurang lebih 30 sampai 60 menit lah. Nanti baru kita olah lagi. Jadi ini didiamkan dengan ditutup pakai plastik wrap atau pakai lap. Nah, jadi ini kan airnya sudah menyusut. Nah, ini bisa kita kasih bumbu, garam, kemudian kecap manis, aduh, wangi daun jeruknya dan wangi kacangnya. Manggil-manggil. Kalau nyicip boleh nggak sih? Boleh kayaknya kan, asal nggak ditelan di ujung lidah gitu, ya nggak sih? Lalu tambahkan gula pasir dikit aja. Kalau misalnya kalian mau pakai ebi, itu boleh juga, tapi ebinya itu di blender atau dihancurkan bersamaan dengan si bumbu dan kacangnya tadi. So guys, ini udah jadi. Nah, ini aku dinginkan dulu. Jadi sebelum di packing didinginkan dulu. Nah, ini sekarang aku mau buat siomay ayamnya. Nah, teman-teman, ini bahan-bahannya untuk membuat siomay. Ada ayam, aku pakai bagian dadanya. Kemudian ada bawang merah, bawang putih. Kemudian ini bumbunya. Ada garam, gula, lada. Kemudian ada minyak wijen. Ada telur, kemudian tepung sagu, dan ini ada labu siam, kemudian ada daun bawang. Nah, ini semua bakal dihancurkan dengan food processor Hamilton Beach. Jadi teman-teman, nah teman-teman, ini langsung dimasukkan aja ayamnya. Kalau kalian mau menggunakan bagian paha juga gak apa-apa. Kalau menurut aku bagian paha itu lebih gurih. Lalu masukkan daun apa namanya itu, bawang, lalu bumbunya, garam, merica, dan gula, lalu si labu siam yang sudah diparut. Nah, untuk daun bawangnya ini aku masukkannya belakangan aja. Lalu ada telur, kemudian sagu, tepung sagu. Untuk resepnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Anti gagal. Pokoknya ini tinggal campur aja semuanya, selesai. Lalu jangan lupa minyak wijen. Kalau mau pakai minyak ikan juga nggak apa-apa, sedikit aja. Oke.
Nah, ini langsung kita blender. Kita hancurkan. Nah, yang terakhir, masukkan si daun bawangnya yang sudah dicincang. Kalau aku, ayamnya itu digilingnya itu sedikit lebih lama, jadi benar-benar sampai halus. Nah, guys, ini sekarang aku mau masukin siomaynya itu ke dalam kukusan. Jadi ini ada untuk bahan tambahannya, ada kentang, kemudian ada kol, terus nanti aku mau ngerebus telur, tapi belum. Ini mau aku masukin dulu si ayam yang udah kita giling tadi ke dalam kukusan. So guys, di sini ada kentang. Jadi biar sekalian aja aku kukusnya. Yang terakhir nanti baru ngukus si kol. Karena kayaknya nggak cukup kalau kolnya sekalian masuk ke sini. Oke. Nah, untuk siomaynya aku hanya menggunakan 2 sendok makan aja. Jadi aku nyetaknya di sini. Udah tinggal giniin doang tuh. Nah, sekarang aku mau buat isian untuk epok-epoknya. Ini aku mau panasin minyak dulu, lalu numis bumbu. Bumbunya itu bawang merah, bawang putih aja. Tadi udah aku blender. Kalau mau diulek terserah. Belum di oneng. Walau oneng. Pantesan itu tadi kok nggak berasa panas nih ini. Apa namanya? Minyaknya. Ternyata belum dinyalain, guys. Duh, udah kekurangan asupan ini nih. Oksigen ke otak. Udah itu bikinnya nanti aja. Nah, ini ayamnya airnya udah mulai kering. Terus kita bumbuin seperti biasa, guys. Aku nggak pakai kaldu-kaldu bubukan, jadi hanya garam sama merica dan apa tuh namanya, gula. Nih, lalu aku tambahkan bubuk kari. Nah, ini kalau kalian mau pakai daun bawang juga boleh, tapi aku nggak pakai daun bawang di sini, tapi aku ganti dengan dill. Jadi apa ya nih, epok-epok blasteran karena pakai dill.
Ayo, siapa yang mau menyicip ini? Tolong bantu aku untuk mengecek apakah ini rasanya sudah pas atau belum. Pastikan si si keledeknya ini, si ubinya ini udah udah empuk. Oke. Tapi biasanya kalau ubi jalar sih cepat empuknya. So guys, ini dia siomainya udah selesai. Jadi ini biar aku letakin di kukusan aja, biar nanti waktu mau pergi baru dipindahin ke tempat gitu. Jadi biar tetap anget. Sekarang aku mau ngerjain epok-epok. Nah teman-teman, ini sekarang aku mau mau mencetak si kulit epok-epok ini. Nah nanti kalian akan lihat seperti ini nih kulitnya. Ini nggak apa-apa, jangan takut. Ini cuma butuh diulenin sebentar aja. Jadi ini tuh teksturnya itu udah lentur. Jadi kalau yang tadi sebelum kita diamkan, dia itu kan agak sedikit kering gitu kan. Nah tapi setelah didiamkan, hanya butuh diulenin sebentar, nanti dia akan bertekstur lebih lentur lagi. Jadi kalau nanti untuk dilipat, dia nggak gampang pecah, nggak gampang robek. Nah ini mau aku timbang masing-masing 30 gram. Jadi buat gede aja biar cepat selesainya. Kalau kecil-kecil nanti lama. Jadi ini aku bulet-buletin dulu 30 gram, ntar baru aku kasih tunjuk lagi gimana caranya melintir-melintirin si epok-epok ini atau si pastel ini, oke? Nah, teman-teman, ini aku mau ngegilas dulu epok-epoknya atau pastelnya. Jadi ini digilas tipis. Kalau dia tidak bulat sempurna itu nggak apa-apa, jangan sedih. Nah ini buat ukuran besar, karena kalau kecil-kecil ntar gak cukup waktunya. Tujuannya supaya tipis, jadi nanti dia hasilnya itu lebih crunchy setelah digoreng. Udah gitu berutusan khas dari si epok-epok atau pastel itu dia keluar gitu. Kalau dia misalnya tebal, matang sih emang nggak masalah, tapi nanti berutusannya itu nggak keluar dan hasilnya itu dia lebih lembut gitu, jadi nggak crunchy. Nah ini tadi si isiannya gede ya bun, nggak apa-apa lah ya bun. Nih aku isi, wangi kali. Isiannya agak banyak aja karena ini kan gede. Sudah, ini kita satuin. Jangan lupa dijepit. Nih. Udah dijepit nih. Udah yakin dia rapat. Lalu ujungnya kita mulai dari sini, dipilin, diginiin, lalu dicubit. Siapa yang suka nyubit-nyubit, silahkan membuat pastel sebanyak mungkin. Tuh. Jadi kalau untuk besarnya disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Kalau mau agak kecil bisa sekitar 10 atau 15. Yang sedang bisa lah sekitar 20. Ini gede hasilnya, biar mantap makannya. Nah tadi kan kalian lihat sendiri kan, buletannya itu kan dia nggak rapat, nggak rata, nggak benar-benar bulat sempurna. It's okay, tapi tetap bisa menjadi pastel yang cakep seperti ini. Ini mau buat thumbnail ah. Nah ini aku lagi ngegoreng si epok-epoknya. Jadi minyaknya itu harus banyak. Udah gitu, ini kita siram-siram gini. Minyaknya harus banyak dan panas. Dan permukaannya ini, permukaan dari si pastel atau si epok-epok ini harus di siram-siram. Jadi biar berutusannya keluar tuh, kayak seperti itu. Kalau mau dibuat setengah matang, aku udah pernah kasih tahu juga caranya di video aku yang sebelumnya. Nanti kalian tinggal klik aja linknya, aku sertakan di deskripsi box.
Nah, ini udah selesai, udah aku packing. Jadi ada siomay, kemudian ada kol sedikit, terus kentang kukus, kemudian ada telurnya, dan ini si epok-epoknya. Hai guys, gimana? Udah pada buka puasa belum? Aku masih di rumah papaku. Ini sekarang lagi di kamar lamaku, kamar gadisku. Tapi sekarang ditempatin adikku, jadi ya udah aroma laki-laki lah ya. Jadi sudah ada sentuhan laki-laki, tapi masih boneka-bonekaku masih ada. Terus barang-barang aku juga masih ada sih di situ. Jadi ini meja rias. Ini dulu box untuk ngeletakin skincare makeup. Di sini dulu ada banyak stiker, aku suka nempel stiker. Di sini dulu aku suka gantungin kalung-kalung, aksesoris gitu. Apalagi ya. Di sini aku letak dulu laptop untuk aku belajar waktu masih kuliah. Sekarang ya gitulah ya. Di situ dulu banyak majalah-majalahku zaman aku masih sekolah. Di sini masih TV, tapi TV-nya udah ganti. Terus ini tempat tidurnya juga udah ganti karena tempat tidur aku dipindahkan ke atas, ke lantai 2 di kamar adikku. Gorden masih yang warna pink. Ini gorden lamaku. Tempat tidur aku di atas dipindahin. Ya udah, masih kayak gini aja. Kalau dulu sih ya apa tuh? Di sini aku letak karpet. Di sini aku dulu letakin apa namanya? Kaca full body. Sekarang jadi kayak gini. Ya udahlah ya. Terus sorry ya kalau tadi nggak di record waktu kita lagi berbuka karena menjaga privacy. Jadi nggak nge-record apapun ketika kita tadi berkumpul gitu. Dan ini udah jam berapa ya? Udah masuk Isya, udah jam 8. Sebentar lagi kita balik ke rumah. Deket aja sih, nggak sampai 5 menit juga. Tinggal kepleset sampai. Nah jadi guys, sampai sini aja video aku kali ini. Aku mau ngucapin terima kasih sekali ya untuk kalian yang sudah mau menonton video aku kali ini ataupun video-video sebelumnya. Untuk kalian yang belum subscribe, please ditekan tombol subscribe-nya dan tombol notifikasinya. Kemudian di like, atau kalau kalian mau menanyakan sesuatu tentang video ini, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian merasa video aku ini bermanfaat untuk orang lain, bisa di-share ke sosial media yang kalian punya. Dan selamat ketemu lagi di video selanjutnya. Dah. Selamat menunaikan ibadah puasa.